Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan organisasi. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Lailatul Maulidia, Dewi Zakiatul, Sylvia Dwi Lestari, Nuril Hikmawati, S. Holila, dan yang terakhir ada Nila Septiani. Apa lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi adalah semua faktor, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan dari organisasi. Lingkungan merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Salah satu cara sederhana membedakan organisasi dengan lingkungan adalah organisasi melekat pada lingkungannya. Lingkungan diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang pertama lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berada di dalam organisasi, meliputi pemilik atau pemegang saham, dewan direksi, karyawan atau pekerja, dan lingkungan kerja fisik. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung yaitu kompetitor atau pesaing, yaitu organisasi lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama atau berlainan kepada para pelanggan. Pelanggan yaitu individu yang membeli barang atau jasa suatu organisasi. Pemasok yaitu pihak yang memberikan input berupa sumber daya kepada organisasi yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Regulator biasanya adalah pemerintah yang mengatur dan mempengaruhi kebijakan dan praktek suatu organisasi. Yang terakhir, partner strategis, yaitu dua organisasi atau lebih yang bekerja sama dengan kemitraan lainnya. Dan yang selanjutnya, yang tidak berpengaruh langsung, yaitu dimensi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat berpengaruh pada organisasi. Inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Lalu dimensi teknologi. Teknologi adalah pendorong utama perubahan. Kemajuan teknologi akan menghemat dari sisi waktu, biaya, tenaga. Perubahan teknologi akan mempengaruhi cara organisasi mengubah sumber daya tersebut. Sosial budaya. Sosial budaya meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, kebiasaan, dan karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi tersebut berada. Politik hukum. Peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara bisnis dan pemerintah. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah bisa memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup organisasi. Yang terakhir, internasional. Pengaruh bisnis, politik, dan kebijakan negara lain, khususnya untuk organisasi-organisasi multinasional, memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi tersebut. Hubungan organisasi dengan lingkungan. Hubungan organisasi dengan lingkungan berhubungan erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesuksesan suatu organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem.
di mana sistem organisasi dipengaruhi oleh sub-sub sistem yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang keduanya akan sangat berhubungan. Sistem organisasi. Pada sistem organisasi, terdapat organisasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Organisasi sistem tertutup yaitu organisasi yang membatasi diri dari interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, yang berarti cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Penggunaan sistem tertutup banyak dihindari oleh organisasi. Selain tidak sehat, keputusan yang diambil adalah dari atasan atau pimpinan, biasanya cenderung merugikan bawahan atau karyawannya. Yang kedua yaitu organisasi sistem terbuka. Merupakan suatu organisasi yang memiliki tingkat interaksi tinggi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sistem terbuka ini membuat suatu organisasi lebih aktif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Sistem terbuka lebih mengedepankan keuntungan bersama antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Teori hubungan organisasi dan lingkungan. Yang pertama ada teori kontingensi, yang menyatakan bahwa efektivitas masing-masing tipe struktur organisasi tersebut bergantung atau kontingen pada jenis lingkungan yang dihadapi. Yang kedua ada teori ekologi populasi. Teori ini bermanfaat untuk menganalisis kelompok-kelompok industri tertentu, di mana organisasi datang dan pergi dengan relatif mudah. Menurut teori ini, organisasi-organisasi yang tergabung dalam kelompok research pool yang sama adalah persaingan yang bersifat saling ketergantungan atau interdependence. Yang ketiga ada teori ketergantungan sumber daya. Teori ini menyatakan bahwa hubungan organisasi dan lingkungan bersifat dependen, di mana organisasi bergantung kepada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Yang keempat yaitu teori institusional. Menurut teori ini, lingkungan dapat menekan organisasi dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tekanan institusional koersif, yang kedua tekanan institusional normatif, dan yang ketiga tekanan institusional mimetik. Elemen lingkungan organisasi. Elemen-elemen yang terdapat dalam lingkungan organisasi antara lain pemasok, pemegang saham, serikat pekerja, konsumen, masyarakat global, pemerintah, pesaing, serta masyarakat keuangan. Pemasok sebagai penyedia bahan-bahan material, mesin, jasa, serta informasi yang dipakai oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Pemegang saham yaitu orang-orang yang menanamkan modalnya di perusahaan, serta mewakili tingkatan manajemen tertinggi. Serikat pekerja merupakan sebuah organisasi bagi para tenaga kerja terampil maupun para pekerja tidak terampil. Konsumen yaitu para pemakai produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Masyarakat global yaitu wilayah geografis tempat perusahaan atau organisasi melaksanakan tanggung jawabnya dengan memperhatikan lingkungan, menyediakan produk dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta beroperasi dengan penuh etika dan moralitas. Kemudian ada pemerintah, baik itu pemerintah tingkat daerah maupun tingkat pusat, maupun tingkat internasional yang memberikan kendala-kendala ataupun batasan-batasan dalam bentuk bantuan berupa dana, jasa, dan informasi. Kemudian ada pesaing,
yaitu mencakup seluruh organisasi atau perusahaan yang bersaing dengan perusahaan di pasar untuk memperebutkan konsumen. Yang terakhir yaitu ada masyarakat keuangan. Terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi organisasi perusahaan, misalnya bank dan lembaga peminjaman lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.